Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, taqaddama tafsilus syafa'ah, perincian tentang syafaat telah berlalu. Wa anna syafa'ata syafa'atan, dan bahwasanya syafaat ada dua syafaat. Syafa'atun mardiyah, syafaat yang diridai. Ini syafaat yang pertama. Wa hiya allati ya'dhanu Allahu biha wa yardaha, syafaat yang diridai adalah syafaat yang diizinkan dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Ka syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mawqifi hatta yaqdiya bainahum bi'idnihi subhanahu. Contoh syafaat yang diridai oleh Allah dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah seperti syafaat Nabi untuk ahli mauqif, sehingga Allah memutuskan perkara di antara mereka dengan izinnya subhanahu. Wa syafa'atihi fi ahli tauhid hatta yadkhulul jannata bi idnihi wa ridah subhanahu wa ta'ala. Dan contoh syafaat yang diizinkan dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla adalah seperti syafaat Nabi untuk ahli tauhid, sehingga mereka masuk surga dengan izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syafa'atun batilah, dan syafaat yang batil. Ini adalah macam kedua dari syafaat. Macam pertama adalah syafaat yang diridai, syafa'atun mardiyah. Macam yang kedua adalah syafa'atun batilah, syafaat yang batil. Wa hiya syafa'atu allati yatlubuha al-musyrikuna min ghairillah. Syafaat batil, syafaat yang batil adalah syafaat yang diminta orang-orang musyrik dari selain Allah. Kal anbiya'i awil salihina awil malaikati awil jinni aw minal ashjari wa hiya syafa'atun batilah. Yang dimintai orang-orang musyrik syafaat selain Allah yang dimintai oleh orang-orang musyrik untuk memberikan syafaat adalah seperti para nabi atau orang-orang soleh atau para malaikat atau jin, atau orang-orang musyrik meminta syafaat dari pohon-pohon. Dan permintaan orang-orang musyrik syafaat dari selain Allah itu adalah syafaat yang batil. Qala Allah Ta'ala fiha, Allah Ta'ala berfirman tentang syafaat yang batil.
fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Orang-orang zalim tidak memiliki teman setia seorang pun dan tidak memiliki seorang pemberi syafaat pun yang ditaati. Kezaliman yang paling zalim dan kezaliman yang paling agung adalah kesyirikan. Perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang zalim tidak memiliki pemberi syafaat. Dengan kata lain, orang yang melakukan kesyirikan tidak ada yang memberikan syafaat kepadanya. Wa hadhihi syafa'atun batilah. Ini adalah syafaat yang batil, yaitu meminta syafaat kepada selain Allah adalah syafaat yang batil. Syafaat yang batil. Syafaat ini adalah syafaat yang batil. Kenapa? Li'annahum talabuha min ghairillah. Karena orang-orang musyrik atau orang-orang yang berperilaku seperti perilaku mereka, karena mereka meminta syafaat dari selain Allah. Wa tawassalu ilaiha bisyirki fasarat batilah. Dan mereka bertawassul untuk mendapatkan syafaat dengan kesyirikan, sehingga karena hal itu syafaat menjadi syafaat batil. Syafaat menjadi syafaat yang batil. Syafaat dikatakan syafaat yang batil karena syafaat diminta dari selain Allah, dan karena syafaat diminta dengan cara melakukan kesyirikan. Thumma dzakara fil qa'idati tsalitsati. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada kaidah yang ketiga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin syirkuhum mutanawwi'. Bahwasanya Nabi muncul di tengah-tengah manusia yang kesyirikan mereka beragam. Bahwasanya Nabi diutus kepada manusia-manusia yang perbuatan kesyirikan mereka bermacam-macam. Faminhum man ya'budul anbiya'a. Maka di antara manusia ada yang beribadah kepada para nabi. Wa minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budus salihin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul jin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada jin. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batuan. Wa minhum man ya'budus syams.
Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari. Wa dzakara al-ayati ad-dalata 'ala dzalik. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu, yaitu menunjukkan bahwasanya Nabi diutus kepada manusia-manusia yang kesyirikan mereka beragam. Mithla qawlihi jalla wa ala, seperti firman Allah Jalla wa ala di surat Ali Imran ayat 80. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dan Nabi tidak memerintahkan kalian menjadikan para malaikat dan nabi-nabi Rabb. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah Nabi menyuruh kalian untuk melakukan kekafiran setelah kalian beragama Islam? Faja'ala ibadatal malaikati wal anbiya'i kufra. Maka Allah menjadikan peribadahan kepada para malaikat dan para nabi kekafiran. Di dalam ayat yang barusan kita sebutkan tadi, Allah berfirman, Aya'murukum bil kufri. Apakah Nabi menyuruhmu melakukan kekafiran? Apakah Nabi menyuruh kalian melakukan kekafiran? Setelah Allah berfirman, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Nabi tidak memerintahkan kalian menjadikan para malaikat dan nabi-nabi Rabb. Berarti menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Rabb, menjadikan para malaikat dan nabi sebagai ilah, menjadikan para malaikat dan nabi sesembahan selain Allah adalah kekafiran. Wa dzakara fi qissati Isa wan Nasara. Allah menyebutkan di dalam kisah Isa alaihi salam bersama orang-orang Nasrani di surat Al-Maidah ayat 117. Ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan kepada mereka, yaitu Nabi Isa tidak mengatakan kepada orang-orang Nasrani, illa ma amartani bihi, kecuali yang engkau perintahkan aku untuk mengatakan kepada mereka, yaitu ani'budullaha rabbi wa rabbakum, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu syahidan alaihim ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi bagi mereka selama aku bersama mereka, selama aku di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau telah mewafatkanku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Wa dzakara fil asjari wal ahjari was salihin, dan Allah menyebutkan tentang pohon-pohon, batu-batu dan orang-orang saleh. Afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian melihat Al-Lata dan Al-Uzza? Wa manata tsalitsatal ukhra, serta tidakkah kalian melihat Manah yang ketiga yang lainnya? Wallat rajulun salih, Al-Lat adalah laki-laki saleh.
wa manatu hajar. Manah adalah pohon. Wal Uzza syajarah. Dan Al-Uzza adalah pohon. Faqatalahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahumus sahabatu. Wa lam yufarriqu bainahum. Dikarenakan mereka beribadah kepada laki-laki soleh, beribadah kepada bebatuan, dan beribadah kepada pepohonan, maka Nabi memerangi mereka dan para sahabat memerangi mereka, serta Nabi dan para sahabat tidak membedakan mereka, tidak membedakan antara yang beribadah kepada orang soleh dengan yang beribadah kepada bebatuan, atau antara yang beribadah kepada bebatuan dengan yang beribadah kepada pepohonan. Semuanya diperangi. Fasyirku wahidun wa in tanawwa'al ma'budun. Sebab kesyirikan itu satu. Perbuatan syirik itu satu, meskipun yang diibadahi beragam. Kalladhi ya'budu syamsa awil qamara awil malaikata awil salihina awil nujuma aw ghairahum fakulluhum musyrikun. Seperti yang beribadah kepada matahari atau bulan atau para malaikat atau orang-orang soleh atau bintang-bintang atau selainnya, maka semuanya mereka orang musyrik. Semua yang beribadah kepada selain Allah orang musyrik, apapun yang diibadahi. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Dan Rabbmu menetapkan supaya kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 34, fa'ilahukum ilahu wahid. Maka ilah kalian, sesembahan kalian adalah ilah yang maha satu. Faman khalafa hadhihi al-ayati wa ma jaa fi ma'naha faqad asyrak. Maka barang siapa yang menyelisih ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat yang barusan kita sebutkan, dan menyelisihi ayat-ayat yang semakna dengannya, apa yang datang yang semakna dengannya, artinya Al-Quran dan hadis yang semakna dengan ayat-ayat yang barusan disebutkan. Maka barang siapa yang menyelisihi ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya dan yang datang yang semakna dengannya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Sawa'un fa'ala dhalika ma'al anbiya'i aw ma'as salihina أو مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو مع الشمس أو مع القمر أو غير ذلك. Sama saja dia melakukan itu, yaitu melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sama saja dia menyekutukan Allah dengan para nabi,
atau dengan orang-orang saleh, atau dengan para malaikat, atau dengan jin, atau dengan bintang-bintang, atau dengan matahari, atau dengan bulan, atau dengan selain itu. Semuanya sama. Berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Walihada anzalallahu jalla wa ala fihim. Oleh karena inilah, oleh karena peribadahan kepada selain Allah disebut kesyirikan, apapun yang diibadahi, ya meskipun yang diibadahi beragam, bervariasi, semuanya kesyirikan. Oleh karena inilah Allah Jalla wa Ala menurunkan tentang mereka di surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Mereka di sini artinya semua orang yang beribadah kepada selain Allah dan yang diibadahi macam-macam. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, yakni asyirik, yaitu sampai tidak terjadi, sampai tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sehingga agama semuanya milik Allah. Artinya agama itu hanya yang ada hanya agama Allah, yaitu Islam. Fasyirku yutlaqu alaihi fitnah, maka syirik dinamai dengan fitnah. Kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah dinamai dengan fitnah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, tidak terjadi fitnah, yakni hatta la yaqa'a syirkun billahi wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, yaitu sampai kesyirikan terhadap Allah, perbuatan menyekutukan Allah, peribadahan kepada selain Allah tidak terjadi, dan sampai agama semuanya milik Allah. Artinya hanya Islam yang dipeluk oleh semua manusia. Fal-ikhtilafu yusamma fitnah, maka perselisihan dinamai fitnah. Ya, termasuk makna fitnah adalah perselisihan. Wal ma'asi tusamma fitnah, dan kemaksiatan disebut fitnah. Ya, termasuk makna fitnah itu maksiat. Walakinil maqsudu fi hadhil ayati hiya fitnatus syirki billah. Tetapi yang dikehendaki di dalam ayat ini, yaitu perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu fitnah perbuatan syirik terhadap Allah, fitnah beribadah kepada selain Allah, fitnah menyekutukan Allah. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah Jalla wa ala firmankan di surat Al-Baqarah ayat 218. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, yaitu tentang pembunuhan di dalamnya. Qul qitalun fihi kabir, katakanlah peperangan di dalam bulan haram adalah dosa besar. Wa saddun an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah. Wa kufrum bihi, dan kekafiran kepadanya. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu,
akbaru 'indallah. Menghalangi dari sampai ke Al-Masjidil Haram serta mengeluarkan penghuninya darinya lebih besar di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Melakukan peperangan di bulan haram adalah perbuatan dosa besar, dan tentunya di situ terjadi pembunuhan. Ya, menghalangi dari jalan Allah, perbuatan dosa besar. Mengeluarkan dan menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengeluarkan penghuninya darinya, ya, dosa besar. Tetapi fitnah lebih besar daripada itu semua, atau fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Ya'ni syirik, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan, yaitu kesyirikan. Kesyirikan lebih besar daripada pembunuhan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.